Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hasil amandemen yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan bedah satu persatu dan juga sekaligus kita akan membahas soal-soal terkait hasil amandemen yang pertama ini. Jadi amandemen yang pertama ini menghasilkan amandemen terhadap 9 pasal dan 16 ayat, yaitu ada di pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Nah teman-teman, kita akan bedah satu persatu. Jadi siap-siap ya teman-teman, langsung aja kita akan masuk ke bedah hasil amandemen yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, kita masuk ke perubahan pasal yang pertama di amandemen pertama, yaitu ada di pasal 5. Jadi pasal 5 ini awalnya ada 2 ayat dan kemudian setelah amandemen tetap 2 ayat, tetapi ayat yang pertamanya berubah, ayat yang kedua tetap. Jadi di ayat yang pertama sebelum amandemen, pernyataannya yaitu Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian setelah amandemen pertama, pernyataannya menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ya, yang artinya bahwa sebelum amandemen yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah amandemen, Presiden hanya boleh mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sedangkan yang membentuk undang-undang tersebut adalah DPR. Nah, mengenai kekuasaan membentuk undang-undang oleh DPR itu nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di pasal 20 ya teman-teman. Cuman di pasal 5 ini sudah terlihat bahwa kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang telah dihilangkan setelah amandemen, sehingga menjadi Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, yang kemudian DPR menjadi lembaga yang membentuk undang-undang. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya, kenapa kekuasaan membentuk undang-undang yang awalnya ada di tangan Presiden kemudian setelah amandemen bergeser menjadi kekuasaan yang dimiliki oleh DPR? Nah oke teman-teman, jawabannya yaitu karena sebenarnya secara konseptual dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, harusnya kekuasaan dalam membentuk undang-undang ditempatkan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif atau kekuasaan yang dimiliki oleh DPR, DPD maupun MPR. Hal ini juga berkaitan erat dengan fungsi konstitusi dalam membatasi kekuasaan Presiden. Jadi Presiden sebagai lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan undang-undang. Sedangkan yang mempunyai kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang adalah legislatif. Jadi kalau misalnya Presiden yang merupakan pimpinan tertinggi dari lembaga eksekutif juga memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, berarti jadinya fungsi Presiden juga mencakup ke fungsi legislatif. Jadi pembatasan kekuasaan ini diperlukan untuk memberikan keseimbangan antara fungsi eksekutif dan juga fungsi legislatif. Nah teman-teman, tapi di sini bukan berarti Presiden sama sekali akhirnya tidak mempunyai kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Pada pasal-pasal berikutnya akan dijelaskan bahwa Presiden juga tetap mempunyai kekuasaan, yaitu untuk bersama-sama dengan DPR menyetujui undang-undang. Oke, berikutnya kita masuk ke pasal kedua yang diamandemen dalam amandemen yang pertama, yaitu pasal 7. Nah, pasal 7 yang diamandemen ini merupakan salah satu perubahan penting dari Undang-Undang Dasar 45 dan juga merupakan salah satu tuntutan masyarakat. Nah, pasal 7 ini mengenai masa jabatan Presiden. Jadi awalnya bunyinya adalah seperti ini. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, setelah amandemen akhirnya pasal ini dirubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, artinya bahwa Presiden hanya boleh menduduki jabatan Presiden selama 2 periode. Jadi sebelumnya Presiden tidak memiliki batasan dalam memegang jabatan sebagai Presiden. Jadi walaupun batasannya sama-sama 5 tahun, namun sesudahnya dapat terus dipilih kembali kalau mengikuti UUD yang sebelum amandemen ya. Nah setelah amandemen akhirnya dibatasi menjadi hanya sampai 2 periode. Hal ini untuk menghindari terjadinya
suatu kepemimpinan yang akhirnya bersifat otoriter. Nah teman-teman, kemudian pasal 7 ini ditambahkan juga pasal 7A. Nah bunyi pasal 7A adalah presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah teman-teman, fungsi tambahan dari pasal ini adalah karena pasal maksud saya undang-undang sebelumnya tidak mendefinisikan bagaimana cara memberhentikan presiden atau wakil presiden di tengah masa jabatannya, sehingga dengan adanya pasal 7A ini memberikan suatu dasar hukum bagaimana memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila melakukan kesalahan dalam masa jabatannya. Oke teman-teman, jadi selain pasal 7A tadi ada juga tambahan di pasal 7B dan 7C. Kalau untuk pasal 7B sendiri isinya adalah bagaimana cara teknis pemberhentian presiden ataupun wakil presiden dalam masa jabatannya. Jadi secara singkatnya apabila ada usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden karena melakukan kesalahan, maka DPR melakukan pemeriksaan melalui permohonan kepada MK untuk melakukan peradilan terhadap presiden atau wakil presiden. Kemudian hasil dari peradilan MK tersebut diberikan kepada MPR. Kemudian MPR yang akan menentukan apakah presiden dan wakil presiden akan diberhentikan, dan pemberhentiannya itu juga dilakukan langsung oleh MPR. Oke, kalau untuk pasal 7C teman-teman, isinya yaitu presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Nah teman-teman, amandemen ini dilakukan karena pernah ada sejarah di mana DPR dibubarkan oleh kepala negara, yaitu saat pemerintahannya Bapak Soekarno. Jadi Bapak Soekarno saat itu pernah membubarkan DPR, dan juga pada masa pemerintahannya Gus Dur juga sempat ada keinginan Gus Dur untuk membubarkan DPR, yang artinya apabila DPR dibubarkan maka sistem pemerintahan Indonesia akan hadir tanpa adanya legislatif, dan hal itu tidak memenuhi standar konstitusi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya pasal 7C ini diadakan di dalam pasal mengenai presiden dan wakil presiden. Baik teman-teman, kita masuk ke pasal berikutnya yang diamandemen, yaitu pasal 9. Jadi pasal 9 ini berisikan tentang pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau sebelumnya disebutkan bahwa sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah kemudian diubah dengan menambahkan satu ayat, yaitu jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Nah teman-teman, tujuan perubahan atau amandemen pasal 9 ini sebenarnya hanya menyangkut masalah ketatanegaraan. Kenapa? Karena kalau sebelumnya dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden harus mengambil sumpah di hadapan MPR atau DPR. Nah, untuk mengadakan sidang untuk mengambil sumpah di hadapan MPR dan DPR itu memerlukan waktu yang mungkin kadang tidak sebentar ya, karena anggota-anggota MPR dan DPR juga memiliki kegiatan masing-masing. Nah, karena itu apabila seandainya dirasa akan terlalu lama apabila menunggu sidang MPR dan DPR, maka pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden dapat dilakukan hanya di hadapan pimpinan MPR saja dengan pimpinan Mahkamah Agung sebagai saksi. Hal ini untuk tidak menghambat ketatanegaraan di pemerintahan Indonesia. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke pasal berikutnya yang diamandemen, yaitu pasal 13 yang bunyinya sebelum amandemen yaitu presiden mengangkat duta dan konsul, kemudian ayat 2-nya presiden menerima duta negara lain diubah menjadi presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR dan presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya bahwa apabila ingin mengangkat duta dan konsul ataupun menerima duta dari negara lain, berarti presiden
harus meminta pertimbangan DPR. Hal ini diamandemen guna memberikan keseimbangan fungsi antara presiden dan juga DPR, keseimbangan fungsi atau kebersamaan fungsi antara presiden dan legislatif. Nah, teman-teman, tapi di sini saya garis bawahi bahwa karena di situ katanya adalah memperhatikan pertimbangan DPR, yang artinya bahwa apabila presiden mau mengangkat duta dan konsul atau menerima duta dari negara lain, tetapi DPR kurang setuju, hak untuk mengangkat duta dan konsul ataupun menerima duta negara lain tersebut tetaplah hak milik presiden. Ya, kenapa? Karena di sini dibunyikan fungsinya DPR hanya untuk memberikan pertimbangan saja, bukan untuk menyetujui. Oke, berikutnya pasal yang diamandemen yaitu pasal 14. Nah, ini juga substansinya mirip dengan pasal 13 tadi, yaitu presiden juga diminta untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengambil suatu putusan. Nah, di pasal 14 ini yaitu mengenai grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 14 ini yang berbunyi presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dirubah menjadi 2 ayat, yaitu yang pertama, presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, jadi teman-teman di sini dilihat jelas bahwa ada lagi bagaimana caranya di dalam konstitusi itu supaya antar lembaga di dalam pemerintahan kita itu terdapat kerjasama dan keseimbangan fungsi. Jadi di sini dalam memberi grasi dan rehabilitasi, presiden diminta untuk memperhatikan pertimbangan MA, dan dalam memberi amnesti dan abolisi, presiden diminta memperhatikan pertimbangan DPR. Tapi yang artinya kembali teman-teman hanya sebagai pemberi pertimbangan. Hak grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tetap menjadi hak prerogatif presiden. Oke, berikutnya kita masuk ke pasal 15 yang sebenarnya perubahannya simpel aja ya teman-teman. Sebelumnya bunyinya yaitu presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diubah menjadi presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Yang maksudnya adalah pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan walaupun memang menjadi hak presiden, namun untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tersebut persyaratannya tetap diatur oleh undang-undang. Oke, berikutnya kita masuk ke pasal berikutnya yang diamandemen yaitu pasal 17. Nah, pasal 17 ini yang tadinya 3 ayat ya teman-teman menjadi 4 ayat. Ayat 1 dan 2-nya tetap sama dan berubah di ayat 3 dan penambahan di ayat 4. Jadi di ayat 3 itu yang awalnya bunyinya menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan diganti menjadi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang artinya karena dulu nama kementerian adalah departemen, maka setelah amandemen kementerian itu tidak harus bernama departemen ya, tetapi menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi tidak mesti departemen bunyi instansinya ya, dan satu menteri boleh membidangi maksudnya memimpin beberapa instansi. Jadi kalau yang sebelumnya hanya menteri-menteri memimpin departemen saja, kemudian diperluas menjadi membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian yang keempat mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, yang artinya presiden walaupun berhak melakukan itu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Teman-teman, kita masuk ke pasal berikutnya yang diamandemen pertama ini yaitu pasal 20. Pasal 20 ini juga masih berkaitan dengan pasal 5 ya teman-teman mengenai pembentukan undang-undang. Jadi di pasal 20 sebelum amandemen dikatakan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Kemudian jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Nah, kemudian pasal ini dirubah menjadi 5 ayat yang di dalamnya maksudnya bahwa setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dan Presiden bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi yang tadinya persetujuan atas undang-undang hanya diberikan dari DPR, kemudian dirubah menjadi
rancangan undang-undang itu harus dibahas dan disetujui bersama-sama oleh DPR dan Presiden ya teman-teman. Nah tadinya undang-undang itu dibentuk oleh Presiden sendiri kemudian disetujui oleh DPR. Nah kemudian setelah amandemen ini dirubah siklusnya menjadi undang-undang itu dirancang oleh Presiden ataupun anggota DPR dalam bentuk rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang ini tidak disebutkan di sebelum amandemen ya, langsung undang-undang. Tetapi setelah amandemen dirubah katanya menjadi rancangan undang-undang. Karena kemudian harus dibahas bersama untuk dijadikan undang-undang ya. Di sini letak perbedaannya yang jelas. Nah, kemudian setelah kedua lembaga tersebut, DPR dan Presiden menyetujui rancangan undang-undang tersebut, maka yang mensahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang adalah Presiden. Jadi persetujuannya bersama-sama, kemudian pengesahannya dilakukan oleh Presiden. Namun apabila dalam 30 hari setelah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sudah sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Yang artinya bahwa apabila mungkin dalam 30 hari tersebut misalnya Presiden berhalangan atau Presiden tersandung masalah hukum belum sempat mensahkan, tetapi karena sudah disetujui bersama maka rancangan undang-undang itu sudah sah menjadi undang-undang. Nah, ini adalah pasal yang terakhir di amandemen. Sebenarnya pasal ini di amandemen untuk mempersingkat isi pasalnya sendiri karena sudah terangkum di pasal 20 dan juga di pasal 5 ini ya. Sudah jelas sistematika pembentukan undang-undangnya. Jadi di pasal 21 yang sebelumnya ada 2 ayat yang mengatakan bahwa anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang. Kemudian jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Diubah menjadi anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang ya. Kenapa teman-teman? Karena masalah pengesahan dan persetujuan RUU atau rancangan undang-undang sudah diperjelas di pasal sebelumnya yaitu di pasal 20 tadi. Oke teman-teman, itu tadi bedah pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen pertama UUD 45. Nah sekarang biar lebih jelas kita akan masuk ke contoh-contoh soal yang menyangkut amandemen pertama UUD 45. Jadi di sini aku ada ngasih 5 soal, jadi kita akan jawab sama-sama ya teman-teman, sekaligus kita akan bahas sama-sama. Yuk. Soal yang pertama. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999 yang mana perubahannya meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Salah satu amandemen yang secara teknis merubah dasar pembentukan undang-undang yaitu berarti ini menyangkut pembentukan UU atau undang-undang ya teman-teman. Opsinya A. Pembentukan UU yang tadinya oleh DPR dirubah menjadi dibentuk oleh Presiden. B. Pembentukan UU yang tadinya oleh Presiden dirubah menjadi dibentuk oleh DPR. C. Pembentukan UU yang tadinya oleh DPR dirubah menjadi dibentuk oleh Presiden. D. Pembentukan UU yang tadinya oleh DPR dan MA berubah menjadi dibentuk oleh Presiden. Atau E. Pembentukan UU yang tadinya oleh MA menjadi dibentuk oleh DPR. Nah oke teman-teman, kira-kira sesuai penjelasan tadi, sesuai materi bedah amandemen pertama kita, ini yang sesuai apa nih teman-teman? Nah oke teman-teman, kalau kita lihat bahwa pasal yang paling pertama di amandemen yaitu ada di pasal 5 yang mengenai sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dirubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, kemudian ditambahkan lagi di pasal 20 yaitu pada ayat pertama dirubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi itu adalah bunyi pasal 20 ayat 1 setelah amandemen ya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa undang-undang yang tadinya dibentuk oleh Presiden dirubah menjadi dibentuk oleh DPR. Jadi
Yang paling tepat di sini ada di opsi B, pembentukan undang-undang yang tadinya oleh presiden dirubah menjadi dibentuk oleh DPR. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal ini mengenai hal yang sangat dituntut masyarakat dalam amandemen. Jadi sebelum tahun 1999 itu tidak pernah ada amandemen. Kemudian amandemen pertama dilakukan tahun 1999 dengan pertama-tama mengamandemen hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat ya. Dan yang paling utama adalah mengenai masa jabatan presiden. Jadi soal ini bunyinya, salah satu pasal yang diamandemen pada amandemen pertama yaitu mengenai masa jabatan presiden. Sebelum amandemen pertama, presiden dapat dipilih kembali sebanyak A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali, atau E tak terbatas. Oke, nah teman-teman kita lihat ya mengenai masa jabatan presiden ini itu ada di dalam pasal yang ke-7. Jadi sebelum amandemen ya bunyinya yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Titik. Udah ya teman-teman, sampai di situ saja ya. Nah setelah di amandemen bunyinya ditambahkan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah karena sebelumnya hanya sampai di kata sesudahnya dapat dipilih kembali, artinya tidak ada batasan berapa kali presiden dapat dipilih kembali. Ya, yang artinya sebelum amandemen pertama presiden dapat dipilih kembali sebanyak tak terbatas. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah E, tak terbatas. Oke, berikutnya soal nomor 3. Salah satu pasal yang diamandemen pada amandemen pertama yaitu pasal 9 yang memuat mengenai sumpah presiden dan wakil presiden. Penambahan isi pasal 9 UUD 45 yang semula hanya 1 ayat menjadi 2 ayat dilakukan untuk ya. Jadi teman-teman sebelumnya di pasal 9 itu hanya mengenai isi sumpah presiden saja ya, sudah jelas sebenarnya. Nah kemudian ditambahkan 1 ayat lagi yang mengatakan, jadi sebenarnya substansi ayat pertama itu tidak ada yang berubah sama sekali ya. Pasal kedua ini hanya menambahkan sebuah penjelasan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Nah teman-teman, kenapa ditambahkan ayat ini? Ya opsinya A, menghindari permasalahan proses tata negara, B, mengubah isi sumpah presiden dan wakil presiden, C, menambahkan persetujuan lembaga lain dalam sumpah presiden dan wakil presiden, D, menambahkan persyaratan lain sebelum diadakannya sumpah presiden dan wakil presiden, atau E, menambahkan diksi terkait tugas utama presiden terkait perundang-undangan. Ya, kita lihat ya teman-teman, kita lihat dari opsi A, menghindari permasalahan proses tata negara, ini mungkin ya teman-teman. Kemudian B, mengubah isi sumpah presiden dan wakil presiden, sepertinya tidak ada yang dirubah ya teman-teman, masih sama karena ada di ayat pertama dijelaskan. Kemudian C, menambahkan persetujuan lembaga lain dalam sumpah presiden dan wakil presiden. Tidak ada persetujuan lembaga lain ya teman-teman, yang ada hanya lembaga lain menjadi saksi ya. Kemudian D, menambahkan persyaratan lain sebelum diadakannya sumpah presiden dan wakil presiden. Tidak ada di dalam diksi ayat 2 itu ya, tentang penambahan persyaratan lain sebelum diadakan sumpah presiden dan wakil presiden. Nah kemudian E, menambahkan diksi terkait tugas utama presiden terkait perundang-undangan. Nah diksi terkait tugas utama presiden dalam perundang-undangan itu bukan ada di pasal 9 ya, tetapi ada di pasal lainnya, di pasal 9, di pasal 20 juga dan 21. Nah maka itu B, C, D, dan E ini tidak mungkin ya, karena tidak sesuai dengan isi yang ada di hasil amandemen pasal 9. Jadi yang mungkin hanya di opsi A, menghindari permasalahan proses tata negara. Dan ini benar teman-teman. Jadi kalau misalnya MPR, DPR tidak bisa melakukan sidang, maka presiden dan wakil presiden cukup bersumpah di depan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan MA. Hal itu untuk menghindari tertundanya proses sumpah presiden dan wakil presiden. Berarti menghindari permasalahan proses tata negara. Jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4.
Sesuai amanat konstitusi, dalam hal presiden mengangkat duta untuk ditempatkan di negara lain, presiden diminta untuk memperhatikan pertimbangan DPR. Apabila DPR tidak menyetujui calon duta yang akan diangkat oleh presiden tersebut, maka A. DPR harus mengajukan calon lainnya, B. Presiden harus mengajukan calon lainnya, C. Keputusan presiden tetap sah apabila mengangkat calon duta tersebut, D. Keputusan presiden tidak sah apabila mengangkat calon duta tersebut, atau E. Presiden bersama DPR mengadakan sidang ulang. Oke teman-teman, jadi dalam UUD 45 itu mengenai pengangkatan duta memang menjadi hak presiden dan diminta presiden untuk memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, di sini bunyinya hanya pertimbangan. Jadi seandainya pun presiden tetap ingin mengangkat duta yang beliau inginkan, tetapi DPR tidak menyetujui, maka tetap saja pengangkatan duta tersebut sah, karena dalam amanat konstitusi presiden hanya diminta untuk memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi jawaban yang benar adalah C. Keputusan presiden tetap sah apabila mengangkat calon duta tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Perubahan pasal 20A yang membahas mengenai tugas dan fungsi DPR juga mencantumkan hak anggota DPR. Salah satu hak anggota DPR adalah hak angket, yang maksudnya adalah A. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. B. Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara. C. Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. D. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau E. Hak anggota oleh lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini kita akan melihat satu persatu nama hak-hak dari DPR, mulai dari opsi A sampai dengan E. Jadi di opsi A itu ada hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Nah teman-teman, yang ini disebut dengan hak interpelasi ya. Kemudian B, hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara. Juga C, apabila melakukan pelanggaran hukum. Ini keduanya disebut sebagai hak menyatakan pendapat. Kemudian D, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Ini yang disebut dengan hak angket ya. Kemudian E, hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan, disebut hak imunitas ya teman-teman. Jadi sudah jelas di sini yang paling benar adalah opsi D. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik teman-teman, itu tadi hasil bedah amandemen yang pertama UUD 45 serta 5 contoh soal. Terima kasih teman-teman udah mampir di channel aku ini, dan jangan lupa di share, di like, di komen, dan juga teman-teman boleh kasih komen kira-kira apa lagi yang mau kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe.